Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ibu dan bapak jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah bahkan menderas tiada henti dalam hidup kita menjadi bentuk-bentuk dan bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini selepas menunaikan subuh berjamaah untuk kembali bertolabul ilmi, mudah-mudahan semuanya Allah catat menjadi bagian dari amal soleh kita. Mudah-mudahan menjadi mizanul hasanah, timbangan kebaikan-kebaikan akhirat kita kelak. Allah terus gugurkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin terus bisa mendekatkan langkah demi langkah kita ke pintu surga. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, pagi hari ini kita akan kembali berta'aruf, berkenalan, dan hidup bersama salah satu nama Allah yang begitu indah, yang akan menghadirkan sebuah kehati-hatian ketika kita berucap, ya. Karena bagaimanapun juga ucapan terkait dengan keindahan dan kehebatan iman seseorang. Semakin indah iman seseorang, maka semakin indah apa yang keluar dari lisannya. Kita akan hidup bersama nama Allah As-Sami', Allah yang maha mendengar. Ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, di dalam Al-Quran As-Sami', Allah yang maha mendengar, terulang dan terekam sampai 45 ayat. Dari 45 ayat nama Allah As-Sami' di dalam Al-Quran itu kebanyakan dipaket dengan Al-Basir, kemudian Al-Qarib, dan Al-Alim. Al-Basir, Allah yang maha melihat, itu terulang 42 kali di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Qarib terulang 3 kali dalam Al-Quran. Kemudian Al-Alim terulang sampai 157 kali dalam Al-Quran. Jadi salah satu nama Allah yang paling banyak diperkenankan di dalam Al-Quran itu salah satunya adalah Al-Alim, sampai terulang 157 kali, ya. Baik, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, As-Sami', Allah yang maha mendengar, terulang sampai 45 kali, kemudian dipaket dengan Al-Basir yang terulang 42 kali, ya. Seperti di surat Asy-Syura ayat 11. Kita akan menggali apa rahasia-rahasia indah, kenapa As-Sami' dipaket dengan Al-Basir, kenapa As-Sami' dipaket dengan Al-Qarib, dan yang ketiga, kenapa As-Sami' dipaket dengan Al-Alim, ya. Yang pertama, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, As-Sami' dipaket dengan Al-Basir, sebagaimana yang kita temukan di surah Asy-Syura ayat 11, wa huwas sami'ul basir. Ini sudah saya sampaikan di kajian sebelumnya bahwa As-Sami' dipaket dengan Al-Basir seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, hati-hati dalam bicara
karena Allah Maha mendengar, dan hati-hati dalam berbuat karena Allah Maha melihat. Ini menunjukkan kepada kita seorang muslim harus senantiasa menjaga ucap dan menjaga laku, Pak. Karena Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang menarik untuk kita renungkan, As-Sami itu didahulukan, kemudian Al-Basir, ya. Sami'ul Basir, dan Bapak Ibu tidak akan menemukan dalam Al-Qur'an yang kebalikannya. Wa huwal basirus sami, tidak ada. Kalau tidak percaya silakan cek sendiri Bapak Ibu ya. Saya sudah mengecek dan memang tidak ada. Ini sudah kita bahas di kajian Al-Basir. Kenapa As-Sami dipaket dengan Al-Basir, namun yang didahulukan As-Sami dulu kemudian Al-Basir. Tidak ada wahuwal basirus sami, tetapi wahuwas sami'ul basir. Ada 3 jawaban, sudah kita bahas, saya percepat. Yang pertama, ya, lil muhafadhos yakil kalam fil Quran, untuk menjaga keindahan tata bahasa Al-Quran. Karena orang Arab cukup terganggu pendengarannya kalau Al-Basir didahulukan kemudian As-Sami'. Saya yakin Bapak Ibu juga terganggu ya kalau dibolak, Pak. Atau biasa wae. Biasa ya Ustaz, nyantai. Kenapa? Karena memang kita belum memiliki ilmu bagaimana cara merasakan keindahan bahasa Al-Quran yang disebut dengan ilmu balaghah, Pak. Bapak Ibu kalau sudah belajar ilmu balaghah akan sangat betul-betul merasakan ya soulnya, Pak, kelezatan keindahan bahasa Al-Quran itu ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa As-Sami didahulukan kemudian Al-Basir? Jawaban kedua adalah untuk menjelaskan indera yang paling pertama berfungsi dalam kehidupan seorang makhluk hidup itu ya. Jadi yang pertama berfungsi di indera makhluk hidup, diantaranya manusia, itu pendengaran dulu, kemudian penglihatan, Pak. Ya. Bayi dalam kandungan belum bisa melihat tapi sudah bisa mendengar. Ketika dilahirkan penglihatannya belum jelas, Pak, tapi pendengarannya sudah baik. Maka Allah mendahulukan apa yang menjadi yang pertama berfungsi dari indera manusia dan makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga, kenapa As-Sami didahulukan kemudian Al-Basir? Untuk menunjukkan keumuman bahwa kita ini banyak bicara atau banyak berbuat? Banyak bicara atau banyak berbuat? Ya. Jadi As-Sami terkait dengan bicara, Al-Basir terkait dengan berbuat. Maka Allah dahulukan Sami untuk menunjukkan apa yang paling banyak di produk manusia, diproduksi, pembicaraan atau perbuatan? Pembicaraan, Pak. Kita ini banyak omong daripada banyak berbuat. Maka yang didahulukan adalah As-Sami dulu, terkait dengan pembicaraan. Kalau Al-Basir terkait dengan perbuatan. Aglabiyah, Bapak Ibu, keumuman manusia. Ini 3 jawaban dari Profesor Dr. Ratib An-Nablusi ketika menjelaskan kenapa As-Sami didahulukan kemudian Al-Basir. Ibu bapak bisa melihat di surah Al-Insan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basir. Untuk kita pun Bapak Ibu, Allah pun mengatakan faj'alnahu sami'an basira. Kami jadikan pendengaran dan penglihatan. Allah punya As-Sami dan Al-Basir, kita pun punya Sami'an Basira, mendengar dan melihat. Tetapi di dalam ayat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Pendengaran dan penglihatan Allah tidak boleh disamakan dengan pendengaran dan penglihatan kita, karena memang berbeda. Salah satu perbedaannya kata ulama, kesempurnaan Allah, Pak, itu bisa mendengar dan melihat segalanya. Ya. Sampai ada seekor semut
di sebuah batu yang hitam di kegelapan malam, kemudian semut ini sedang makan, Allah bisa melihat semuanya. Bahkan makanan itu ketika mengalir di tubuh semut, Allah bisa melihat mana yang jadi daging, mana yang jadi kolesterol dan asam urat, Pak ya. Allah semuanya bisa melihat itu. Kita boro-boro Bapak Ibu sekalian, ya, batunya aja sudah kita tidak bisa lihat kalau di kegelapan malam. Ketika semut ini makan di batu hitam di kegelapan malam itu, Allah bisa mendengar, Pak, pecahan makanan-makanan yang dimakan semut itu. Bahkan kata Ibnu Qayyim, Allah pun bisa mendengar ketika semut itu bersuara ketika makan. Kalau bahasa orang Sundanya ceplak, Pak. What the meaning of ceplak? Apa itu? Jadi kalau mengunyah ada suara. Menceplak lah, Pak. Susah bahasanya. Bahkan Allah tuh bisa mendengar ketika semut ini mengunyah makanan, pecahan makanannya dan suara mulutnya ketika makan itu. Bapak Ibu sekalian, Allah bisa mendengar semuanya sampai ke 7 bumi, sebagaimana Allah bisa mendengar sampai ke 7 langit. Tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan manusia justru ketika tidak bisa mendengar dan melihat semuanya. Saya ulang kembali. Kesempurnaan Allah bisa melihat dan mendengar semuanya, tapi bentuk kesempurnaan manusia justru ketika tidak bisa melihat dan mendengar semuanya. Sok Bapak Ibu, kalau kita bisa mendengar semuanya, kira-kira hidup kita sempurna enggak? Sok pagi hari ini, berapa orang yang menggibah Bapak Ibu? Kedengar semuanya, Pak. Kira-kira hidup kita tenang enggak? Sakomplek nggak gibah. Si iyo, arapal Bapak Ibu ya. Kita nggak akan tenang. Apa rasanya kalau Bapak Ibu bisa mendengar orang yang sedang disiksa di alam barzah? Menjerit Bapak Ibu sekalian dengan suara yang sangat keras. Hidup kita tenang tidak Bapak Ibu? Tidak. Justru kesempurnaan Allah ketika bisa mendengar segalanya, kesempurnaan kita ketika tidak segalanya terdengar. Kalau segalanya terdengar Bapak Ibu, hidup tidak akan sempurna. Betul? Apa jadinya hidup kita kalau bisa melihat segalanya? Makan tidak akan bisa bebas, minum tidak akan bisa leluasa. Kenapa? Kelihatan di sana banyak bakteri. Satu gelas saja bisa mengumpulkan ribuan bakteri. Ibu ketika tidur, Bu, menghadap ke sebelah kanan, di pojok ada yang sedang duduk, bagaimana coba? Ada jin dan jun. Nggak akan sempurna hidup kita. Allah As-Sami Al-Basir. Kita pun Sami'an Basira. Tetapi jangan pernah disamakan. Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah dan kita memang tidak layak untuk dibandingkan, diserupakan, disamakan. Kenapa? Karena memang tidak sama, tidak sebanding dan tidak serupa. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Makanya jangan pernah berpikir begini, kalau Allah punya mata, berarti kalau Allah bisa melihat berarti punya mata. Ada berapa mata Allah? Segede apa mata Allah? Itu jangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah nggak bisa diserupakan dengan makhluk. Itu nanti masuk ke ilmu-ilmu kalam. Allah bisa mendengar, berarti Allah punya telinga. Kira-kira telinga Allah ada berapa ya? Segede apa? Itu wilayah-wilayah yang tidak boleh dibicarakan dalam ilmu tauhid. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Nggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah ini ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang Sami'ul Basir. Allah sedang ingin mengatakan kepada kita hati-hati dalam berucap dan hati-hati dalam berbuat. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Bahkan ibu dan bapak, ketika Rasul mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, yang paling banyak memasukkan manusia itu ke neraka adalah al-sinatihim. Benar Bapak Ibu ya. Nah ini sebentar. Nah, baik. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu adalah al-sinatihim. Lisannya. Kira-kira kenapa? Bapak Ibu,
Masih ada? Kenapa Bapak Ibu? Karena yang paling banyak diproduksi oleh manusia itu adalah apa yang lahir di mulut, bukan yang lahir dari perbuatan. Maka hati-hati ibu dan bapak sekalian, semua kata yang pernah terucap di lisan kita ada hisabnya. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, karakter seorang muslim itu ketika diam adalah dzikrullah, menguatkan hubungan dia dengan Allah. Ketika bicara adalah dakwah, mengajak kebaikan, menguatkan hubungan orang lain dengan Allah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, sikap seorang muslim itu diamnya menguatkan hubungan dia dengan Allah, bicaranya menguatkan hubungan orang lain dengan Allah. Itu sikap seorang mukmin. Kita kadang dibalik Bapak Ibu ya, diamnya menggalau Pak, ngehulang, bicaranya berkeluh kesah ya. Kenapa ketika kita bicara harus menguatkan hubungan orang lain dengan Allah? Karena di setiap gelombang huruf, untaian kata dan rangkaian kalimat yang meluncur di lisan kita semua ada hisabnya. Dan ternyata kata Rasulullah, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Dari ghibah Bapak Ibu sekalian, yang dosanya lebih berat daripada makan riba dan berzina itu ya. Karena kita sudah melecehkan kehormatan seorang mukmin itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua ibu bapak sekalian, Allah paket as-sami' dengan al-qarib. Innahu sami'u qarib. As-sami' terulang 45, al-qarib terulang 3 kali dalam Al-Quran. Apa rahasia Allah Subhanahu wa taala menggabungkan as-sami' dengan al-qarib? Langsung dijawab oleh baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari. Beliau menceritakan Rasul marah kepada para sahabat yang ketika itu berdoa mengeluarkan suara sampai terjadi kebisingan. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan Rasul marah Pak, karena orang sama-sama berdoa dengan suara yang keras sampai terjadi sesuatu yang tidak nyaman. Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu sekarang berdoa dengan suara yang keras bareng-bareng Pak, dengan doa yang berbeda-beda. Kira-kira terjadi kegaduhan tidak? Nah itu, Rasul marah kata Abu Musa al-Ash'ari. Dan apa kata Rasul? Ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai para sahabat, tenangkanlah, pelankanlah diri kalian ketika berdoa. Kenapa? Innakum laisa tad'una as-summa wala ghaiban. Karena kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli dan Allah yang tidak ada. Innakum tad'una sami'an qarib. Karena kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha dekat. Ini jawaban Rasulullah SAW. Ya, kenapa as-sami dipaket dengan al-qarib? Karena Bapak Ibu sedang berdoa kepada Allah yang Maha mendengar juga Maha dekat. Maka arba'u ala anfusikum. Pelankan ketika berdoa. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, apa alasan Bapak Ibu kalau berdoa itu kadang disuara keraskan itu? Alasannya apa? Kalau ada Bapak Ibu, jangan-jangan dia punya alasan agar didengar oleh Allah. Kira-kira salah nggak Pak? Kenapa kalau kita berdoa dikeraskan agar didengar oleh Allah? Salah nggak alasannya? Salah, seakan-akan Allah itu jauh Pak. Coba kalau Bapak Ibu jauh ketika saya panggil, suaranya keras nggak Pak? Keras. Sekarang begini Pak, saya panggil keras. Ini malah kehilangan nanti azab Pak ya, ketika berdoa. Apalagi muncul istihza. Istihza itu adalah mempermainkan dalam doa. Dinyanyikan Pak,
dimusikan, bahkan ada jogetnya itu. Itu sudah masuk kata para ulama dengan al-istijab fid doa, mempermainkan dalam doa. Jangan keras ketika berdoa karena Anda berdoa kepada Allah yang sami'an qarib. Apa buktinya? Kita lihat di surah Al-Baqarah 186 yang tadi dibacakan oleh guru kita Ustaz Syukran. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya tentangku, katakan aku ini dekat. Aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Dengan catatan falyastajibuli wal yu'minu bi. Respon perintah aku, bahasanya begitu. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi bagaimana cara mempercepat pengabulan doa, jawabannya Al-Baqarah 186. Ini Pak jawaban untuk mempercepat pengabulan doa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Semakin cepat orang merespon seruanku, semakin cepat aku akan datang mengabulkan doa-doanya. Kecepatan pengabulan doa berbanding lurus dengan kecepatan respon kita Pak untuk merespon seruan Allah. Betul Bapak Ibu sekalian? Kenapa ada banyak doa yang terlambat? Bapak Ibu pernah nggak punya doa yang sampai sekarang misalnya terlambat, datang tidak dengan cepat? Jangan-jangan itu disebabkan oleh keterlambatan kita merespon perintah Allah Pak. Berdoa sama Allah, ya Allah berikan Brompton, apa-apa itu Pak. Tapi duha kelewat, tahajud kelewat, subuh kesiangan. Aduh Ustaz punten kesiangan subuh. Jam berapa? Jam 8, biasanya 7:30. Semakin lambat kita merespon perintah Allah, semakin lambat Allah merespon doa-doa kita. Karena kata ulama sepakat, Asy'arawi mengatakan Al-Baqarah 186 adalah rahasia yang sangat mahal. Bagaimana cara mempercepat pengabulan doa. Ada kait berkelindan Bapak Ibu, sesuatu yang sangat tidak bisa dipisahkan antara respon dan kecepatan pengabulan doa. Ya. Boleh jadi Ibu dan Bapak keterlambatan semua permintaan kita kepada Allah ini disebabkan memang kata keterlambatan kita merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke poin ketiga. Allah mempaket As-Sami' dengan Al-Alim. As-Sami' terulang 45, Al-Alim terulang 157. Apa rahasia? Allah Subhanahu wa taala menggabung As-Sami' dengan Al-Alim. Maha mendengar dan maha mengetahui. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana supaya Bapak Ibu bisa paham Pak, bisa mengerti itu setelah mendengar. Betul? Gak mungkin Bapak Ibu langsung mengerti sebelum mendengar. Ada pasien datang ke dokter, kata dokter, oh saya sudah tahu penyakit Anda. Gak mungkin Pak. Kecuali dokter ini akan bertanya dulu kan, apa yang dirasa dan lain sebagainya. Betul tidak? Tiba-tiba dokter bilang, oh saya paham Pak obatnya ini. Kata pasien teh har cina gitu. Kan dia belum bicara. Kenapa? Adanya sebuah pemahaman, pengertian ketika sudah bisa mendengar. Maka Bapak Ibu, kenapa banyak orang yang tidak mengerti? Jangan-jangan memang kita menyampaikannya tidak baik. Contoh Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu dakwah, fitrah manusia itu senang dengan kebaikan. Senang Bapak Ibu sekalian dengan kebaikan. Tapi kenapa banyak orang yang tidak terlalu tertarik? Boleh jadi kita menyampaikannya tidak baik. Maka butuh ilmu yang disebut dengan fiqh dakwah. Bagaimana cara kita menyampaikan dengan tepat Pak, sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena fitrah manusia itu senang dengan kebaikan. Ada nggak dakwah yang tidak berhasil? Bukan karena orang tidak senang kebaikan, mungkin cara menyampaikannya tidak sesuai dengan
kebutuhan dan lain sebagainya. Ibu bapak bicara masyarakat petani Pak, ngebahas tentang masalah politik misalnya gitu. Mereka teh galau itu Pak. Ya. Ngehulang itu bingung. Ceramah ke ibu-ibu berbicara tentang masalah antariksa jauh-jauh teuing. Itu nggak nyampe Bapak Ibu sekalian ya. Artinya kenapa banyak orang tua yang tidak memahami anak? Boleh jadi kelemahannya anak kurang bisa menyampaikan kepada orang tua terkait dengan pilihan hidup, pasangan hidup. Kenapa banyak orang tua yang tidak merestui pilihan anak? Bukan salah orang tua. Mungkin anaknya tidak bisa presentasi dengan baik kepada orang tua tentang pilihan hidupnya. Banyak hal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah itu As-Sami Al-Alim. Sekalipun kita tidak bicara kepada Allah, Allah sudah tahu, itu bedanya. Bapak Ibu nggak mungkin tahu sebelum orang itu bicara, ya kan? Tetapi kepada Allah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bicara Allah pun sudah tahu. Karena pendengaran Allah bukan saja yang terucap, tetapi apa yang dibisikkan oleh hati kita pun Allah sudah bisa mendengar. Paham Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu misalnya, saya tidak tahu Bapak Ibu punya masalah apa. Yang jelas ini wajah-wajah waduh, masalah. Jadi suudon ya Pak ya. Tetapi saya tidak tahu masalah Bapak Ibu apa, masalah Ibu apa. Karena Bapak Ibu tidak bicara sama saya. Saya hanya bisa menangkap Bapak Ibu sedang banyak ya ingin dibicarakan Pak, bukan masalah ya. Tetapi Bapak Ibu, kita punya keinginan, punya permintaan dan punya doa yang tak sempat kita utarakan lewat kata-kata. Allah sudah bisa mengetahui? Sudah? Kenapa? Karena pendengaran Allah tidak hanya lewat kata-kata, bisikan hati pun Allah sudah bisa mendengar. Paham Bapak Ibu sekalian? Baik. Ustadz, kalau Allah sudah bisa mendengar segala kegelisahan hati kita, ya, lalu kenapa kita disuruh untuk berdoa? Bapak Ibu sekarang tidak berdoa loh, tapi Allah sudah tahu kebutuhan Bapak Ibu, masalah Bapak Ibu, permintaan Bapak Ibu. Iya kan? Tapi kenapa Allah menyuruh kita untuk berdoa? Rasul mengatakan ud'ullaha astajib lakum, berdoalah kepada Allah. Untuk apa kita berdoa kalau Allah sudah tahu? Kira-kira jawabannya apa? Ini masalah akidah Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita berpikiran, ayo berdoa supaya Allah ngerti dan tahu. Ayo berdoa supaya Allah bisa mendengar. Itu salah enggak? Jadi ketika Allah sudah tahu sesuatu yang belum kita ucapkan, lalu kenapa kita disuruh untuk berdoa? Bapak Ibu, saya bertanya bukan ngajak merenung Bapak Ibu. Ini tanya merenung semua. Kenapa? Mengutarakan isi hati. Jadi ketika kita tidak berdoa, Allah tidak tahu isi hati kita. Ya? Allah mendidik. Untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak berdoa, Bapak Ibu, Allah tidak tahu kebutuhan kita untuk diri kita sendiri. Tahu. Jadi apa? Kenapa kita harus berdoa? Supaya dinilai ibadah. Ada yang lebih tepat Bapak Ibu sekalian? Rasul mengatakan, "May yas'alullah yaghdab 'alaih." Barang siapa yang jarang minta, Allah itu marah. Bukan berarti ketika Bapak Ibu berdoa Allah tidak tahu kebutuhan Bapak Ibu, tetapi Allah sangat mencintai orang-orang berdoa. Saking cintanya doa dijadikan ibadah. Bukan Allah tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Bapak itu diam terus, Allah mah tahu Pak. Saya mah nggak tahu, cuma tahu global aja Bapak Ibu sedang ada. Kita disuruh berdoa apa? May yas'alullaha yaghdab 'alaih. Karena Allah begitu mencintai orang yang berdoa, dan doa itu adalah ibadah. Bukan karena Allah tidak tahu segala permintaan kita, tetapi Allah ingin kita itu meminta kepadanya. Allah senang dengan begitu.
Sampai-sampai ketika Bapak Ibu berdoa, belum Allah kabulkan, tapi sudah Allah catat nggak jadi pahala? Sudah nggak Pak? Sudah. Itu pemahaman akidah kita soal berdoa. Ayo berdoa yang kencang biar Allah tahu. Bukan. Allah senang dengan orang yang berdoa. Sok Bapak Ibu, dipinta sama orang, senang atau kesal? Bisa senang, bisa kesal Pak. Tapi kalau setiap hari dia minta, senang kesal? Kesal Pak. Jam 7 teh terusnya ke rumah minta iya. Suatu hari mah jam 7 teh di pagar teh dikunci. Kenapa? Karena manusia itu tidak senang untuk terus dipinta. Allah Pak semakin tidak dipinta, Allah semakin marah. Kenapa? Karena Allah makin senang kepada orang yang terus minta. Itu jawabannya. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Masya Allah itu. Maka Ustadz, bagaimana caranya supaya Allah itu senang sama kita? Teruslah minta kepadanya. Karena Allah senang terus dipinta. Mohon Bapak Ibu terus minta sama saya Pak. Saya tidak akan ngaji lagi di sini. Terus dipinta terus Pak ya. Orang tuh kesal. Allah tidak. Mayas'alullah yaghdab alaih. Semakin dipinta, Allah semakin jatuh cinta kepada hamba itu. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah tidak suka kepada orang yang jarang minta? Karena Allah tahu dia banyak kebutuhan tetapi tidak minta. Tanda apa? Sombong. Itu. Ya. Allah tahu dia itu banyak kebutuhan tetapi gengsi. Jarang minta. Allah tidak suka. Nah, ini Bapak Ibu harus dibangun ya. Ketika apa? Ketika kita berdoa. Baik, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu tentang bab doa ya terlebih dahulu. As-Sami, Al-Qarib, Al-Basir, Al-Alim. Dari 4 nama ini, ketika Bapak Ibu berdoa akan semakin apa? Setelah mengetahui As-Sami, Al-Basir, Al-Qarib, Al-Alim, ketika Bapak Ibu berdoa akan semakin apa? Semakin optimis Pak, doa kita akan dikabul. Karena Anda berdoa kepada Allah yang As-Sami, Maha mendengar Pak, semua tentang masalah hidup kita. Karena Anda berdoa kepada Allah yang Al-Basir, Maha melihat semua masalah-masalah hidup kita. Karena Anda berdoa kepada Allah Al-Qarib yang Maha dekat dan tidak pernah meninggalkan Anda. Karena Anda berdoa kepada Allah yang Al-Alim yang Maha mengetahui segala kebutuhan dan masalah-masalah hidup kita. Makin optimis gak doa kita dikabul? Ibu minta sama suami, mungkin tidak dikabul. Pertama, mungkin suami sedang tidak di rumah. Atau suami sedang tidak punya sesuatu yang bisa diberikan kepada ibu. Kira-kira yang sering yang mana Bu? Sedang tidak di rumah atau sedang tidak punya apa-apa suaminya? Suami baik Bu, tapi ketika dipinta belum tentu bisa mengabulkan. Pertama, mungkin suami sedang tidak di rumah Pak ya. Atau suami tidak ngerti kebutuhan ibu, atau suami sedang tidak punya uang itu. Yang paling banyak nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 3. Nggak usah dijawab Bapak Ibu ya. Tetapi bersama Allah Pak, jangan pernah ada yang ragu di hati kita ketika berdoa. Karena Anda berdoa kepada Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha dekat dan Maha mengetahui segala kebutuhan dan masalah-masalah hidup kita. Paham Bapak Ibu sekalian? Baik, yang ketiga, yang kedua dari As-Sami Al-Alim, mendengar dan mengetahui. Kalau Bapak Ibu ingin banyak pengetahuan, harus punya kecerdasan emosional yang disebut dengan mendengar. Ya, karena semakin banyak mendengar, kita semakin banyak pengetahuan. As-Sami Al-Alim. Betul Bapak Ibu sekalian? Kalau semakin punya kecerdasan emosional, mau mendengar, kira-kira makin banyak nggak pengetahuannya? Makin banyak Pak. Kenapa? Karena pengetahuan tidak dihasilkan dari kematangan usia, tetapi dari kecerdasan emosional bernama mendengar. Itu. Kalau orang sudah tidak mau banyak mendengar, kira-kira pengetahuannya bertambah? Tidak Bapak Ibu sekalian. Ya.
Orang yang nggak ngaji Pak karena tidak mau mendengar di YouTube, langsung online, offline dan lain sebagainya. Kira-kira pengetahuannya makin banyak? Tidak. Karena pengetahuan kita dapatkan dari jalur yang paling efektif adalah mendengar. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka dari paket As-Sami Al-Alim menyuruh kepada kita, Anda harus punya seni yang disebut dengan kemampuan mendengar. Contoh kasus Bapak Ibu sekalian. Nanti saya sampaikan di kajian kita hari ini. Ada seorang ulama besar zaman tabi'in, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Ya, dan dia tinggal di Mekah. Namanya Atha bin Abi Rabbah. Ketika zaman tabi'in, beliau ulama paling besar pada zamannya. Tinggal di Mekah. Punya ribuan santri. Dan beliau terkenal dengan 4 bidang, tafsir, fikih, hadis, satu lagi adalah masalah akidah. Jadi ketika zaman itu, kalau orang ingin berguru 4 kajian ini ke beliau pada di Mekah itu, namanya Atha bin Abi Rabbah. Hidup masa tabi'in, generasi ketiga setelah Rasulullah. Rasul kan Pak sahabat ya, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi ketiga, Rasul, sahabat, tabi'in. Tetapi ketika ada seseorang Pak membacakan hadis kepadanya, dia dengarkan dengan baik, seakan-akan beliau belum pernah mendengarkan hadis itu. Padahal kata Atha bin Abi Rabbah, aku sudah paham hadis ini sebelum yang menyampaikannya itu lahir itu. Itu Pak, aku sudah paham hadis ini sebelum yang menyampaikannya lahir. Artinya pemahaman ilmunya lebih paham siapa? Atha bin Abi Rabbah, tetapi dia dengarkan dengan baik. Itu kecerdasan emosional. Saya menyampaikan di sini, Pak, bukan berarti saya lebih cerdas daripada Bapak Ibu, enggak. Ini ulama semua itu, masya Allah. Ya. Tetapi Bapak Ibu itu, masya Allah, akhlaknya luar biasa. Di sini ada yang profesor, ada yang doktor itu. Saya tahu itu. Tapi kenapa mau mendengar? Bukan berarti saya ada kelebihan ilmu. Bapak Ibu punya kehebatan yang disebut dengan kecerdasan emosional. Ya. Apalagi usia saya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin lebih muda. Ini membanggakan saya daripada Bapak Ibu ya. Begitu. Bukan Bapak Ibu sekalian. Di sini tuh saya tahu ini orang besar, masya Allah ya. Taib. Nah masalahnya Bapak Ibu, ada nggak orang yang tidak mau mendengar? Lihat Bapak Ibu sekalian di surah Al-A'raf ayat 12. Ya. Ada orang yang kehilangan kemampuan mendengar. Kenapa kecerdasan itu hilang? Karena ada penyakit yang disebut dengan takabur. Sombong Pak. Orang nggak mau mendengar itu biasanya ada penyakit. Ayo pengajian ke Masjid Al-Muslim. Siapa ustadznya? Eta mah adik kelas saya gitu. Dia mah S1, saya mah S3. Ada nggak orang seperti itu Pak? Di sini mah nggak ada insya Allah. Ini mah ahli surga semua. Ada gitu. Siapa ustadznya? Ini ustadz eta mah bukan lulusan pesantren, tebisan bahasa Arab. Itu lahir dari apa? Penyakit hati yang disebut dengan takabur. Sehingga dia tidak mau bisa mendengar. Kenapa iblis tidak mau ibadah sujud kepada Adam? Karena ada penyakit hati yang disebut dengan kesombongan. Anna khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu. Ibu bapak, penyakit kesombongan akan menghilangkan banyak momentum kebaikan. Betul Bapak Ibu? Kenapa? Karena punya perasaan aku lebih baik. Ini ternyata perasaan lebih baik bukan lahir dari makhluk yang baik dan tidak mungkin bisa melahirkan kebaikan. Kata-kata aku lebih baik lahir dari makhluk yang buruk dan melahirkan banyak keburukan. Kesombonganlah yang mengusir iblis dari surga dan kesombonganlah yang menahan kita untuk menjadi ahli surga. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr. Tidak akan mungkin ke surga. Artinya ada setitik kesombongan.
Maka Dr. Khalid Abu Shadi mengatakan al-kibru, kesombonganlah yang melemparkan iblis dari surga dan menahan kita untuk menjadi ahli surga. Ya. Ini ibu dan bapak yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan rahasia as-sami al-alim. Baik, ini kita baru mukadimah bapak ibu sekalian. Kan baru menjelaskan, kita belum masuk ke materi akidahnya. Baik, Imam Fakhr Razi memberikan dua penjelasan penting kenapa Allah memperkenankan namanya dengan As-Sami'. Imam Fakhr Razi memberikan penjelasan pertama, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan namanya dengan As-Sami', innallaha yasma'u da'wati ibadihi, ya, karena Allah maha mendengar semua permintaan hamba-hambanya dan Allah tidak akan pernah sibuk untuk mendengarkan permintaan satu hamba, ya, daripada hamba-hamba yang lain. Contoh, bapak ibu minta sama saya bersamaan sekarang, saya bisa dengar nggak pak? Bisa. Jelas tidak? Tidak. Jangankan untuk mengabulkan, mendengarkan saya nggak jelas. Kenapa? Karena bapak ibu mintanya bersamaan. Saya akan bilang pak satu persatu. Betul kan? Kenapa saya bilang satu persatu? Karena saya tidak punya kemampuan mendengar semuanya bersamaan. Bapak ibu datang ke dokter, harus antri tidak? Kenapa harus antri? Karena dokter tidak punya kemampuan untuk menangani bersamaan. Betul Bapak Ibu? Pertanyaan saya, tadi malam 2/3 malam berapa juta orang kaum muslimin berdoa kepada Allah? Allah bisa dengar semuanya? Allah tidak akan bilang sok antri satu persatu. Kalau Allah bilang begitu Pak, sampai kapan itu? Cok satu persatu. Enggak. Jutaan orang Pak di waktu bersama berdoa kepada Allah, Allah dengar semuanya dengan baik. Kita tidak punya kemampuan itu, betul? Saya bertanya kepada ibu bapak, tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, berapa juta orang kaum muslimin berdoa kepada Allah? Berapa orang Pak? Bu, Pak, berapa yang haji setiap tahun? Tadi dibahas bab haji oleh Ustadz Syukron ya di salat subuh kita. Indah sekali. Setelah bab saum, pembahasan bab haji. Karena setelah Ramadan Pak pasti tentang masalah ibadah haji kan, Idul Fitri baru Idul Adha. Runut sekali itu, ya. Berapa juta orang yang berdoa kepada Allah tanggal 9 Zulhijjah di padang Mahsyar. Yang legalnya 2,7 juta. Yang ilegalnya lebih banyak. Karena saya tahu setiap tahun di sana banyak haji yang non tasrih tanpa surat resmi, tetapi mereka ikut haji. Jumlahnya bisa sama dengan yang resmi. Maka dihitung 1 tahun orang yang berdoa di padang mahsyar itu sekitar padang mahsyar. Arafah, mohon maaf, bukan padang mahsyar. Di Arafah itu sekitar 5 juta sampai 6 juta orang. Karena yang guer tasrihnya banyak. Ibu bapak bisa dengarkan enggak orang berdoa bersamaan 5 juta orang? Jangan 5 juta. 50 orang saja bapak ibu ketika minta sama bapak ibu pusing enggak? Boro-boro mengabulkan Pak, pusing no ada itu. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan mendengar bersamaan. Apa jadinya kalau di Arafah itu Pak satu persatu berdoanya? Selesai tanggal sabaraha itu, Bapak Ibu dapat antrian ke 200 juta, 200.000. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya. Allah tidak merasa sibuk untuk mendengarkan doa-doa bersamaan itu. Lihat Bapak Ibu sekalian, kata saya An-Nablusi, ya. Manusia tidak punya kemampuan untuk bisa mendengar orang yang meminta bersamaan. Jangankan untuk mengabulkan, yang ada adalah dia pusing.
Tetapi Allah Bapak Ibu sekalian, 2/3 malam tadi, mungkin jutaan kaum muslimin berdoa kepada Allah. Allah dengar semuanya dengan baik. Kenapa? Karena Allah As-Sami. Aku adalah pendengar yang baik. Apalagi Bapak Ibu coba lihat di sini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Andaikan semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, qamu fis sa'idin wahidin, mereka berdiri di sebuah tempat yang sama dan meminta semuanya kepada Allah. Allah dengar semuanya, Allah kabulkan satu persatu tanpa merasa kerepotan. So, Bapak, dikabulkan satu persatu di waktu bersamaan dengan masalah-masalah yang berbeda. Kerasa nggak Allah itu As-Sami? Kalau masalahnya sama, mungkin bisa Pak ya dikasihnya sama itu. So, Bapak Ibu sekarang misalnya ke saya, Pak, minta bersamaan tapi masalahnya sama. Masalah apa? Bapak Ibu punya masalah yang bareng-bareng apa? Masalah keuangan misalnya gitu Pak ya. Saya bisa bantu Pak dengan doa itu. Iya kan? Kalau masalahnya sama, saya bisa bantu satu persatu bareng. Bapak Ibu punya masalah yang berbeda, jutaan orang minta sama Allah, Allah dengar baik semuanya dan Allah kasih satu persatu. Dengan masalah-masalah yang berbeda itu. Kerasa nggak Bapak Ibu Allah As-Sami? Masya Allah itu. Ya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah mendengar tetapi tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Ya. Nah, oleh karena itu, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan As-Sami', maka bangunlah sikap optimis dalam berdoa. Karena Anda berdoa kepada Allah yang baik, Pak. Ininya apa? Mendengarnya itu. Maha mendengar dengan baik, apalagi Maha melihat, Maha dekat dan Maha mengetahui masalah-masalah hidup kita. Baik. Silakan dijawab Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita tetapi kadang memberikan masalah dalam hidup kita? Jawabannya karena Allah ingin kita meminta kepadanya. Betul Bapak Ibu? Bahkan ketika Bapak Ibu berdoa kepada Allah, ketika Bapak Ibu sedang punya masalah kepada Allah, kira-kira makin baik gak cara berdoanya? Makin baik gak? Contoh Bapak Ibu sekalian, sekarang corona Pak, sekarang ada corona. Banyak gak orang yang berlindung kepada Allah Pak, meminta? Baik, sebelum ada corona kita mungkin tidak sibuk dengan Allah. Tetapi sedang ada corona kita makin sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, itu momentum yang baik bukan? Contoh kayak begini, ibu bapak ingin punya HP, iPhone Pak. Berdoa sama Allah, ya Allah berikan aku iPhone. Ketika ingin HP, kesibukan Bapak Ibu dengan siapa? Dengan Allah kan, terus minta sama Allah. Ketika sudah punya HP, kesibukan Bapak Ibu dengan siapa? Jangan-jangan dengan HP loh Pak. Mana yang lebih baik? Sibuk dengan HP atau sibuk dengan Allah? Kenapa banyak orang yang meminta tidak langsung Allah kabulkan? Bukan Allah melambatkan, tetapi dia sedang merasakan ada momentum yang baik, dia sibuk dengan Allah. Karena kalau sudah dikasih sesuatu itu, kira-kira kesibukannya berbeda tidak? Nah itu Bapak Ibu yang menjadi alasan kata ulama, kenapa Allah tidak langsung mengabulkan? Karena Allah senang seorang hamba sibuk dengannya itu. Allah itu Pak bukan tidak mendengar ketika tidak mengabulkan itu. Ya, kan ada orang yang bilang Allah terlambat, bukan terlambat, karena Allah itu tidak pernah terlambat. Salah satu hikmahnya karena Allah senang seorang hamba itu sibuk dengannya, meminta kepadanya. Sekarang Bapak Ibu corona itu makin membuat kita banyak khawatir. Kita terus berdoa sama Allah. Ketika corona dihilangkan, kesibukannya berkurang tidak? Kemungkinan berkurang tidak Bapak Ibu? Jadi mending ada corona, mending tidak ada. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hadirkan masalah
agar kita ini meminta kepada Allah dan bagus cara memintanya. Semakin Bapak Ibu punya masalah, kira-kira semakin bagus gak cara memintanya? Sekarang Bapak Ibu tidak punya masalah, sok berdoa Pak. Kadang-kadang hadir hati tidak? Kadang hati tidak hadir, lagi berdoa gak garo ya Pak ya. Atau salah doa begitu. Ke toilet, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Mau makan, Allahumma ini a'udzubika minal. Kadang salah doa, kenapa? Nggak pakai hati, kenapa? Karena kita sedang tidak punya masalah. Kata ulama, Bapak Ibu, perhatikan kalimat saya. Allah hadirkan, ini kalimatnya, musibah karena Allah sedang mengajari kita cara berdoa yang baik kepadanya. Karena khawatir keberlimpahan hidup membuat kita jadi lupa bagaimana cara berdoa yang baik kepada Allah. Saya ulang kembali. Masalah Allah hadirkan untuk mengajari kita cara berdoa yang baik kepada Allah. Karena khawatir keberlimpahan hidup dan kelapangan hidup membuat kita lupa bagaimana cara berdoa yang baik kepada Allah. Kayak tadi Pak, hidup kita berlimpah, sehat, nggak ada masalah. Ketika berdoa khawatir tidak pakai hati itu. Kenapa? Karena kita sedang tidak punya masalah. Ya. Jadi Bapak Ibu, masalah itu cara kita membuat baik berdoa kepada Allah. Ketika ada corona berarti ingin cepat selesai atau ingin lama? Cepat selesai insya Allah Pak. Ya, setelah corona Bapak Ibu jangan sampai mengendorkan kesibukan kita dengan Allah itu. Ya, begitu. Baik, karena begini Bapak Ibu sekalian ya. Orang diberikan keberlimpahan makin sibuk dengan keberlimpahan itu. Ada orang yang diambil keberlimpahannya makin sibuk dengan pemberi keberlimpahan. Saya ulang. Orang diberikan keberlimpahan, Pak, makin sibuk dengan keberlimpahan itu. Bagaimana cara menjaganya, mengembangkannya. Tetapi ada orang yang diambil Pak keberlimpahannya makin sibuk dengan pemberi keberlimpahan. Mana yang paling bagus? Pak, yang pertama, yang kedua? Yang ketiga Pak. Makin berlimpah, makin sibuk dengan pemberi keberlimpahan. Tetapi kita mah Pak dibalik ya. Orang makin banyak rezekinya, makin sibuk dengan rezeki sampai lupa kepada pemberi rezeki. Ke masjid nggak sempat, ngaji nggak sempat, baca Al-Quran nggak sempat. Dia makin sibuk dengan rezeki sampai lupa dengan sang pemberi rezeki. Tapi ada orang yang diambil sebagian rezekinya, dia mulai sibuk dengan sang pemberi rezeki, berdoa dan lain sebagainya. Dua-duanya nggak ada yang ideal Pak. Yang ideal itu nomor 3. Makin sibuk dengan Allah ketika makin diberikan rezeki. Dan saya melihat di sini Pak itu nomor 3 itu ya. Insya Allah itu. Kelihatan nih wajah-wajah ahli surga semua. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya. Sok ibu-ibu, kenapa subuh sekarang bisa ngaji? Karena sedang tidak ada kesibukan, Pak. Coba kalau sibuk ngaji enggak? Bu, insya Allah ngaji kalau di sini Pak ya gitu. Karena di lain tempat, Bapak Ibu kenapa bisa ngaji? Ustadz sedang ada waktu luang. Saya tersinggung loh Pak. Jadi ngaji itu dianggap apa? Sambilan. Karena kalau tidak ada waktu luang ngaji enggak? Enggak itu. Bapak Ibu, tolabul ilmi laisa amal soleh saniyah. Ngaji itu bukan amal soleh sampingan, tetapi kita sedang berdesak-desakan untuk menjadi ahli surga itu ya. Saya tersinggung Pak. Kenapa bisa ngaji? Mumpung nggak sibuk Ustadz. Seakan-akan ngaji itu adalah pilihan sekian itu ya, Masya Allah. Baik Ibu dan Bapak sekalian, yang terakhir karena waktu ya. Ini penjelasan terakhir Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah menyebut dirinya dengan As-Sami'? Kata Imam Fakhrul Razi, ajaba da'watak indal ittirar. Ya. Karena Allah yang akan mengabulkan permintaan Anda ketika sedang dalam kesempitan dan mengeluarkan Anda ketika sedang ada dalam banyak masalah. Allah tidak hanya mendengar, tetapi juga Allah itu mengabulkan dan mengeluarkan Anda dari masalah. Silakan Bapak Ibu lihat hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Kenapa As-Sami itu diartikan dengan mengabulkan doa?
bukan sekedar mendengar. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbin la yakhsha wa qaulin la yusma. Jadi Bapak Ibu, tidak hanya sekedar berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari penyakit, dari wabah. Bukan sekedar itu kita berlindung kepada Allah. Tapi Rasul ngajari kita doa yang sangat indah. Berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak diterima, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak dikabul. Lihat kalimatnya. Wa qaulin la yusma' as-sami. Dari doa yang tidak dikabul. Kan secara arti dari ucapan yang tidak didengar kan? Qaul itu kan ucapan. Yusma' didengar. Tapi maksudnya kata ulama adalah dari doa yang tidak Allah kabul. Makanya as-sami bukan sekedar Allah maha mendengar, tetapi Allah maha mengabul. Kenapa? Karena buat apa Allah mendengar kalau tidak mengabul? Betul Bapak Ibu? Saya ulang kembali. Kenapa as-sami diartikan bukan sekedar maha mendengar tapi maha mengabulkan? Kenapa? Karena buat apa Allah maha mendengar kalau tidak maha mengabulkan? Ini dalilnya. Kenapa as-sami diartikan maha mengabulkan doa? Kalau Bapak Ibu ingin berlindung kepada Allah, salah satu doanya ini. Coba diulang Bapak Ibu sekalian barusan doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal toilet lagi. Kalau a'udzubika itu angri minal khubusi ya Pak ya. Padahal banyak Pak a'udzubika itu ya. Min ilmin la yanfa ya. Kemudian wa min amalin la yurfa wa min qalbin la yakhsha wa min qaulin la yusma, itu kan. Kita mah a'udzubika teh angger kadinya apa ya? Minal khubusi wal bais. Kenapa? Karena kata lihat wae sad. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Mohon ada waktu Ustaz 5 menit lagi. Punten ya. Baik. Thamanuna fil mi'ah. Manusia itu 80% Pak tidak suka mendengarkan keluhan orang lain. 80%. Yang bilang bukan saya tapi dokter. Kalau Bapak Ibu mengeluh kepada saya, Pak, saya mendengarkan, bukan saya itu senang, tetapi menghargai. Karena 80% orang itu tidak senang kalau dijadikan tempat berkeluh kesah, tempat curhat. Nggak senang itu. Jadi ibu bapak jangan husnudon. Si Ustadz Etama meni senang pisan dengan curhatan. Bukan senang Pak, tapi menghargai. Sekarang saya terbuka kepada Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa orang itu tidak senang mendengarkan masalah orang lain? Karena setiap orang punya masalah. Itu Bapak Ibu ya, punya masalah masing-masing. Makanya orang tidak senang mendengarkan masalah orang lain, karena setiap kita punya masalah masing-masing. Contoh, ibu curhat kepada saya tentang masalah ibu. Hati ibu ringan nggak? Ringan karena sudah berbagi. Saya? Ibu jangan egois Bu. Perhatikan juga saya. Ibu ringan Bu, bercurhat ya, berbagi. Saya Pak tambah berat. Ibu tega membuat Ustadz punya beban berat. Pertanyaan saya pun ingin ringan nggak Pak? Maka masalah ibu saya bagikan kepada yang lain. Itulah awal mula gibah itu. Itu awal mula gibah begitu. Minimal saya curhat ke istri saya. Mi, si ibu ini mah punya masalah bla 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 begitu. Perempuan teh dengan Pak punya geng. Dia curhat ke yang lain kan? Ke teman arisannya, ke teman apanya. Terjadilah gibah berjamaah Pak. Terciptalah penderitaan berjamaah. Nah Bapak Ibu sekalian, maka hati-hati ketika curhat sama orang lain tentang masalah hidup kita. Kenapa? 80% nggak senang dicurhati. Ya, bercurhatlah kepada orang yang bisa ngasih solusi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu sekalian sangat senang kalau Bapak Ibu banyak curhat kepadanya.
Maka tempat curhat yang paling romantis itu adalah Allah, Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin baper, jangan ke tetangga. Baperlah ke siapa? Ke Allah itu. Ya Allah bla bla bla. Sok baper sama Allah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Orang itu enggak suka dicurhati, sementara Allah sangat menanti orang yang curhat kepadanya. Maka curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya Allah, Pak, tidak sekedar senang mendengarkan curhat, tetapi akan memberikan solusi dari masalah-masalah yang sedang Bapak Ibu curhati itu. Saya mungkin ketika Bapak Ibu curhat saya bilang apa? Sing sabar. Lain begitu, Pak ya. Sing sabar Bapak Ibu. Udah aja begitu, Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi Allah, Masya Allah, Pak, coba lihat ya. Bapak Ibu, siapa Nabi yang sering bilang takut dalam Al-Quran? Siapa Bapak Ibu? Nabi yang sering bilang ana akhaf, saya takut itu. Nabi Musa alaihissalam. Ustadz, kenapa ada seorang Nabi sering bilang takut ya? Karena takut itu tidak terkesan negatif sebetulnya kalau disimpan di tempat yang sangat proporsional. Contoh, Bapak Ibu takut gemuk, kira-kira melahirkan kebaikan apa? Kebaikan pola makan, Pak ya, olahraga, itu jadi kebaikan enggak? Kebaikan. Takut tidak semuanya negatif. Ibu takut dimarahi sama suami, melahirkan kebaikan enggak, Bu? Iya kan? Pasti ibu tuh akan sering minta maaf sama suami ya, sering minta apa? Sering minta bukan uang belanja, sering minta doa, makin baik kepada suami. Bapak Ibu takut ke neraka, melahirkan kebaikan tidak? Amal dijaga dan lain sebagainya. Lalu jangan salahkan Nabi Musa ketika bilang sering mengatakan takut, agar dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin melahirkan kebaikan. Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Innana nakhafu ayyafrutu alaina au ayyutgha. Takut, Pak, ya, untuk berdakwah kepada penguasa. Ini Bapak Ibu ayat ini menganjurkan kepada kita harus bisa berdakwah kepada penguasa. Tetap harus kita dakwahi itu. Ketakutan kita sama seperti Nabi Musa. Takut dia apa? Disiksa, Pak ya, atau dia melampaui batas, sama itu. Kenapa sekarang banyak orang yang ketakutan untuk memberikan nasihat kepada penguasa? Ketakutannya sama seperti Nabi Musa. Takut dia apa? Dianiaya. Sama Bapak Ibu sekalian itu. Tetapi Allah menyuruh kita kepada siapapun kita harus ngasih nasihat. Dan jihad terbesar adalah menasihati penguasa. Saya takut, kata Nabi Musa. Apa kata Allah? La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Nabi Musa, kalian jangan takut. Kenapa disebut kalian? Karena berdua dengan Nabi Harun. Jangan takut, aku bersama kalian. Aku maha mendengar dan aku bisa maha melihat. Ini Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan jangan takut karena aku ada bersamamu. Allah Bapak Ibu senang kalau ada orang yang curhat. Bahkan coba lihat ini kisah Nabi siapa? Ini menarik sekali untuk kita sampaikan hari ini. Kisah Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Yunus. Wa nada fid dhulumat. Lihat ayatnya. Beliau berdoa kepada Allah fi dhulumat, di kegelapan-kegelapan. Ya kan? Lihat ayatnya. Kegelapan-kegelapan. Kenapa disebut dhulumat, banyak kegelapan? Karena ketika itu Nabi Yunus alaihissalam sedang menghadapi banyak kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan paus. Kegelapan samudra, karena dalam itu. Dan kegelapan pekatnya malam. Di perut ikan paus, Pak, di kedalaman samudra, di tengah malam, berdoa. Ada yang dengar nggak? Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan Pak nanti ke pantai, Pak, dimakan, terus berdoa. Nggak ada yang dengar itu. Tetapi Allah mendengar, Pak. Ya nggak? Masya Allah. Allah as-sami',
Allah mendengar jeritan seorang manusia, seorang hambanya yang ketika dimakan paus dibawa ke kedalaman samudra di kegelapan malam dia berdoa. Allah bisa dengar itu, Masya Allah. Dan apa kata Allah? Wa kadzalika nunzil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan. Allah bilang Nabi Harun tidak, Pak? Nabi Yunus tidak? Tidak. Allah bilang siapa? Orang beriman. Demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Kenapa yang berdoa Nabi Yunus, yang Allah selamatkan orang-orang beriman? Allah ingin mengatakan kepada kita, siapapun yang punya keyakinan seperti Nabi Yunus, maka aku akan selamatkan mereka. Apa keyakinan Nabi Yunus? Di hal yang mustahil sekalipun, dia tidak pernah berputus asa kepada Allah. Bapak Ibu saya tanya, mustahil nggak ada orang yang selamat? Dimakan, dibawa ke dalam samudra, kira-kira Pak bisa selamat tidak? Tidak mungkin. Tapi Nabi Yunus tidak pernah kehilangan harapan. Dia bilang apa? Bilang apa Bapak Ibu Nabi Yunus? Lihat ayatnya. La ilaha. Kalau Bapak Ibu ketika dibawa begitu akan bilang apa? Atau selesai. Nabi Yunus tidak bilang begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Hebat sekali Bapak Ibu sekalian ya. Keyakinan bersama Allahnya itu. Di hal yang mustahil saja tidak patah harapan. Dan Allah tidak pernah kecewakan. Kita Bapak Ibu, masalah tidak sebesar Nabi Yunus. Tetapi kenapa kita sering berpatah harapan kepada Allah? Nabi Yunus punya masalah yang besar. Tapi tidak sekecil pun putus asa. Masalah kita tidak sebesar Nabi Yunus. Kenapa kita mudah berputus asa kepada Allah? Pak ya, gara-gara kita sudah berumah tangga baru 10 tahun. Aduh Ustadz kayaknya mah saya pasrah. Kan begitu Pak. Masalah Bapak Ibu tidak sebesar Nabi Yunus. Kenapa mudah berputus asa? Aduh Ustadz, corona sudah 1 tahun. Kayaknya saya tidak akan kebeli bla 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 gitu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Wa kadzalika nunzil mu'minin. Kalau kita punya keimanan seperti Nabi Yunus, Allah tidak akan pernah kecewakan kita itu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena Allah as-sami. Tidak hanya mendengar tetapi juga mengabulkan dan mengeluarkan Anda dari masalah. Ini doa siapa Bapak Ibu sekalian? Kisah tentang Nabi ini Pak Ibrahim alaihissalam ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibar wa Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim Bapak Ibu sekalian diberikan keajaiban oleh Allah, diberikan anak di usia yang sudah sangat sepuh, istrinya yang mandul. Kenapa? Karena dia punya keyakinan Tuhanku adalah sami'ud du'a, yang maha mendengarkan dan mengijabah. Masya Allah ya. Ini bangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya percepat Bapak Ibu waktu ya. Saya potong-potong saja. Maka ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah, 3 pelajaran yang harus kita petik Pak. 1, optimislah ketika berdoa. Yang pertama, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sepenuh keyakinan doa itu akan diijabah. Kenapa? Karena Anda berdoa kepada Allah yang as-sami, al-basir, al-qarib, al-alim. Yang kedua, hati-hati dalam bicara Bapak Ibu sekalian. Wa qulu qaulan sadida. Kenapa hati-hati dalam bicara? Karena Allah maha mendengar semuanya ibu dan bapak. Sekarang Bapak Ibu sedang menjelekkan saudara Bapak Ibu di hati. Allah tahu enggak? Allah dengar enggak? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Semua ada hisabnya. Semua ada hisabnya, ya. Dan terakhir, jadilah pendengar yang baik, ya. Jadilah pendengar yang baik. Ini Al-Atta tadi yang saya sampaikan di awal. Beliau seorang ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli akidah. Tetapi ketika ada orang yang menyampaikan hadis, fa'unsitu lahu, aku mendengarkan dengan baik, ka'anni lam asma'hu, seakan-akan aku belum pernah mendengarnya. Wa qad sami'tuhu qabla an yulada, padahal aku sudah paham hadis itu sebelum dia
lahir. Baik Ibu dan Bapak sekalian, inilah 3 pelajaran ya. 1, optimis ketika berdoa. Yang kedua, hati-hati ketika bicara. Dan yang ketiganya adalah jadilah pendengar yang baik. Kenapa? Karena Allah itu pendengar yang baik, senang mendengarkan curhatan dan lain sebagainya dari hamba-hambanya. Mohon maaf tentang masalah 3 pelajaran ini saya tidak bisa jelaskan Bapak Ibu karena terkait waktu. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa memahami ya. 3 pelajaran penting dari Allah As-Sami. Silakan Ustaz. Oh, silakan terserah Bapak Ibu. Saya khawatir ada yang kerja dan lain seterusnya.